Shalom para jemaat sekalian, karena memang di depan masih banyak yang kosong, untuk yang di belakang untuk mengisi tempat yang kosong di depan. Kita bergeser ke depan sedikit. Terima kasih. Saudara-saudara seiman, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita masuk ke saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Kita mau masuki ibadah, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 135 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kita bernyanyi. Yesus kau beri
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ke-13 setelah Trinitatis, yaitu hukum Taurat yang pertama hingga yang ke-10. Kita baca secara bergantian. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, Ya Allah, Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal.
Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-13 setelah Trinitatis. Tertulis pada kitab Mazmur 51 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita membaca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tata ibadah dan warta jemaat.
Hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah Allah menginginkan pertobatan. 2. Pelayanan ibadah kebaktian Minggu. Pelayanan ibadah hari ini 11 September 2022 dapat kita lihat di warta jemaat kita. 3. Berita dan pengumuman. Persembahan ke depan. Hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 di kebaktian pagi, siang, dan sore kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah yang diperuntukkan untuk Biro Ibadah Musik HKBP Pusat. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Pemberkatan nikah, pemberitahuan kedua. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya akan diadakan pemberkatan nikah kepada Saudara Hari Jantua Marusaha Sitorus, putra dari Bapak Dr. Andes Hamonangan Sitorus almarhum, Ibu Sintua Anita Herto Mastaida Berutambun, alamat Jalan Al-Ikhlas 5, RT 06, RW 03, nomor 12, Kelurahan Marga Mulya, Kota Bekasi, wilayah Bethlehem. Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. Dengan Saudari Yohana Rona Friska Boru Siahaan, putri dari Bapak Fernando Siahaan, Ibu Teni R. Borusi Mangunsong, alamat Jalan Kaham Musa Setia Asih Tanah Tinggi, RT 02 RW 24 nomor 28, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumarjaya, Kabupaten Bekasi. HKBP Kaliabang Perwira, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. Pertanyaan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 13 September dan 14 September, jemaat kita mengadakan pertanyaan wilayah yang diadakan di gereja ini, masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanyaan wilayah ini. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan, dan tuan rumah adalah wilayah Yerusalem. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dan Nazaret, dan tuan rumah adalah wilayah Hermon. Keuangan. Keuangan pertanggal 4 September sampai dengan 10 September 2022 sebagai berikut. Huria dan diakoni sejumlah 210.325.367 rupiah. Pusat 47.423.500 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transitoria 6.050.000 rupiah. Sarana jalan dan parkir
Rp400.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan nama-Nya. Ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 11 sampai tanggal 17 September 2022 sebanyak 47 orang. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian warta jemaat untuk 1 minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Gembalaku, aku ini
Kau menghibur hatiku bila jalanmu kulihat. Aku ikut padamu, aku ikut padamu, aku ikut padamu. Bila jalanmu kulihat, aku ikut padamu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini sebagai bekal hidup kita dalam menjalani hari-hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita tanpa ada gangguan apapun untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu ini dalam kebaktian pertanian atau dari acara ibadah minggu ini yang tertulis dalam epistel tentang cerita Daud yang berencana untuk membunuh istri dari Uria, mengawini, dan dia juga menutupi dosanya. Tuhan mengutus sahabatnya sendiri, yaitu Nathan, yang mengatakan bahwa engkau telah berdosa. Dari pengantar ini, pertobatan dari setiap orang
harus mendengarkan perintah Tuhan. Jika Daud bertobat, dia mendengarkan perintah Tuhan melalui sahabatnya Nathan. Dan jika kita mau bertobat, yang berkumpul di sini remaja napa sombulung, pemuda-pemudi, yang kamu dengarkan itu adalah firman Tuhan. Bisa dari orang tua, bisa daripada penatua, bisa dari sahabatmu, bisa dari sekelilingmu. Tetapi intinya kamu harus mendengarkan firman Tuhan supaya hidupmu dapat bertobat dan berubah melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dalam nats kita Injil Lukas ini ada masalah yang sangat besar, di mana kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak memerlukan pertobatan. Mereka enggan dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan dalam hidupnya, di mana mereka melihat sendiri bahwa Yesus memberitakan Injil kepada pemungut cukai. Dia duduk bersama, makan bersama untuk menerima pengakuan daripada pemungut cukai untuk bertobat. Tapi kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka merasa benar, sok benar sendiri. Mereka merasa kami sudah melakukan hukum Taurat, kami sudah menjaga tradisi-tradisi budaya kami, kami telah menjaga sinagoga-sinagoga kami dari orang-orang yang menyembah Baal. Tetapi Tuhan murka. Lebih baik satu orang yang mau bertobat, lebih baik satu orang yang hilang. Jika dia mau bertobat, Tuhan akan bersukacita bersama malaikat-malaikat. Lebih baik menemukan 1 dirham saja, 1 koin saja daripada 9 koin jika dia mau ditemukan. Pemuda-pemudi, Amanginang, remaja yang dikasihi Yesus Kristus, yang digambarkan dalam kehidupan kita, apakah kita mau sadar akan dosa-dosa kita? Apakah kita mau mengaku itu dalam setiap perjalanan hidup kita? Apakah kita berusaha seperti Daud menutup-nutupi? Tuhan menginginkan orang percaya harus menyadari segala dosa-dosanya setiap hari, setiap minggu, sampai sepanjang hidupnya. Jangan seperti orang Farisi, sudah merasakan, sudah melakukan hal-hal benar, merasa paling benar, merasa paling suci. Dirimu harus mau mengaku bahwa saya dan saudara semua adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka fokus dari nats ini, Injil Lukas pasal 15 ini, bukan masalah domba, bukan masalah dirham yang hilang, tetapi masalahnya adalah fokusnya Tuhan mengasihi, menyayangi orang-orang yang mau mengaku dosanya. Dia adalah gembala yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari amang-inang, remaja napa sobulung, dan saya juga. Dia selalu membuka tangannya. Amang-inang, pemuda-pemudi, remaja napa sobulung, Tuhan selalu mencari kita, orang-orang yang hilang. Karena apa? Tuhan sangat menghargai amang-inang dan pemuda-pemudi. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Jangan ada pernah naposo bulung, amang-inang, semua yang ada di gereja ini. Jika kamu mengalami hal-hal yang paling sulit di tengah-tengah dunia ini, ingat, Tuhan sangat menghargai kamu. Tuhan sangat mencintai kamu. Dia meninggalkan 99 orang benar untuk mencari satu orang yang berdosa, satu domba yang hilang. Usaha Yesus ini harus kita apresiasi dari iman dan perangai kita. Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita. Ibarat seperti perempuan yang kehilangan 1 dirham. Dia dengan ulet, cermat, tekun,
dan serius mencari satu dirham yang hilang itu. Walaupun dalam konteksnya pada masa itu, jika rumah-rumah bangsa Yahudi sangat-sangat sulit untuk mencari pelita, hanya dari tembok saja ada cahaya, dia akan meraba tanah, dia akan memindahkan perabot-perabot, dia akan menyapunya perlahan-lahan sampai dia menemukan. Tuhan juga seperti itu kepada kita. Dia selalu melihat proses perjalanan hidup kita, baik kita mengalami suka dan duka, baik kita mengalami naik turunnya proses karir kita, baik kita mengalami hal-hal sesulit apapun, Tuhan melihat, Tuhan mengamati dengan cermat. Dan ketika kita mau bersama Tuhan mengaku segala kekurangan kita, Dia menemukan kita, Dia akan bersuka cita, dan Dia akan mengangkat kita seperti domba yang hilang yang satu ekor itu. Ketika Dia menemukan dan mengangkat, Dia sungguh bersuka cita. Anak-anak atau domba-domba yang hilang itu sudah kutemukan. Mari sahabat-sahabatku, tetangga-tetanggaku, mari kita bersuka cita. Bahkan malaikat-malaikat di surga pun akan bersuka cita jika menemukan orang yang hilang. Sekarang siapa yang hilang? Jika umurmu sudah mulai lanjut usia, di atas 30, 40 belum menikah, berarti pujaan hatimu masih hilang. Cari. Jangan mau jadi jomblo terus. Sepakat dodisi? Jangan mau jadi panglatu. Apalagi sekarang orang-orang Batak. Naposo bulung, HKBP. Sangat-sangat bergumul untuk menikah. Ingat, orang tuamu menginginkanmu untuk cepat menikah. Cari pujaan hatimu. Tapi jangan terlalu cepat, nanti pernikahan dini. Seperti film kami waktu tahun 2000-an, kan gitu kan? Pernikahan dini yang dibintangi Agnes Monica. Sekarang sudah bisa dibuat film pernikahan Panglatu, Panglima Lajang Tua. Cari. Jika kamu belum bekerja, kamu harus berjuang. Memperjuangkan talenta dan kemampuanmu untuk memperoleh pekerjaan. Jika imanmu mengalami ada ruang hampa, cari Tuhanmu melalui membaca firman, melalui persekutuan. Jika jemaatmu hilang, misalkan gereja ini, cari jemaat. Mulai dari perwik, per rumah tangga, per wilayah, per gereja, per sekte, dan lain sebagainya. Cari. Sayangnya ada yang tidak mau dicari. Diminta database untuk statistik gereja, tidak memberikan. Nangi Leo. Ambanginang tahun ini kita akan mengupgrade statistik atau database gereja kita. Udah hampir 2 bulan belum juga diberikan. Dia mau hilang. Jangan pernah menjadi orang yang mau hilang. Jadi remaja Naposo Bulung nanti diingatkan orang tuanya semua, karena program gereja kita adalah mengupgrade database supaya gereja ini tahu berapa domba-domba yang ada di HKBP Harapan Jaya yang terdaftar, supaya mereka tidak hilang atau menghilangkan diri atau merasa terkucilkan, tidak dianggap gereja ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk itu. Ingatkan orang tuamu, ngelak komak database nami, harus seperti itu. Amanginang remaja Naposo Bulung yang dikasihi Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kita dari pekerjaan gembala yang baik itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita berharga di hadapan Tuhan, Dia selalu mencari hidup kita. Pertanyaan pergumulan iman kita, apakah saudara-saudari, pemuda-pemudi Amang Inang menghargai dirimu? Ingat,
Tuhan Sang Juru Selamat itu sungguh mencintai dan menghargai dirimu. Tetapi pergumulan iman kita saat ini, apakah kamu menghargai dirimu? Todim, yargai horo todim. Maunya kita harus menghargai diri kita. Caranya seperti apa, Manginang? Ketika kamu melangkah untuk melanjutkan segala aktivitasmu, harus bersama dengan Tuhan. Tindak tanduk perangai kehidupanmu harus dicerminkan dari karakter Yesus yang sudah ada dalam kehidupan ini. Itu cara menghargai diri. Cara berdoa, cara beribadah, cara belajar harus lebih serius dan gigih. Jangan mau memikirkan kamu memperoleh hasil yang baik jika kamu hanya tidur-tiduran saja, main game saja. Tak apa. Kamu harus selalu belajar, berjuang sekuat tenagamu. Kamu akan menggapai itu, Tuhan akan mengizinkan. Itu cara menghargai diri. Kita tidak pernah percaya pada nasib atau sibaran. Itu sudah takdirku, aku sudah seperti ini. Orang percaya, terkhusus Kristen Protestan, tidak mempercayai nasib. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kehendak free will, kehendak bebas. Kamu bebas untuk menggali segala ilmu, kamu bebas untuk mengasah kemampuanmu, talentamu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan Tuhan sangat-sangat menyukai orang yang selalu berjuang dan memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya, belajar pada semut dan lain sebagainya. Jangan pernah ogah-ogahan, malas-malasan melihat situasi yang membuatmu lemah. Tetapi kamu harus selalu berjuang. Itu cara untuk menghargai dirimu, karena Tuhan Yesus lebih menghargai dirimu. Yang kedua, Tuhan tidak pernah melepas orang yang berdosa dan mengaku dosanya. Tuhan tidak pernah melepas orang yang berdosa dan yang mengaku dosanya. Maka mulai saat ini pemuda-pemudi Amang Inang, remaja yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita sadar, mengerti atau memahami bahwa yang kita lakukan itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan? Karena ada orang pintar atau pandai bisu mengatakan, jika seseorang tidak mengenal dosanya, dia adalah orang mati. Maka pengakuan atau panopotion di dosa itu selalu diajarkan dalam hidup kekristenan kita. Bahkan setiap minggu kita beribadah ada acara panopotion di dosa. Untuk mencurahkan, bercerita, curhat bersama Tuhan. Tuhan, pada satu minggu ini aku tidak melakukan kehendakmu. Berdoa sekalipun bersama keluargaku tidak. Aku tidak kuliah, berbohong sama orang tua. Aku tidak bekerja, berbohong sama perusahaanku dan lain sebagainya. Makanya dalam doa panopotion dosa itu saya kasih clue, doa yang harus kamu haturkan ke hadapan Tuhan, bukan hanya untuk memohon, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati anakku, berkati seluruh keluargaku, berkati pendidikanku dan lain sebagainya. Tetapi kamu harus mencurahkan, Tuhan, aku tidak setia kepadamu. Tuhan, aku sudah mau diajak dunia ini untuk hidup dalam kedagingan. Tuhan, aku sudah mabuk-mabukan. Tuhan, aku sudah menghabiskan paketku hanya untuk bermain game, tidak mencari informasi-informasi yang benar atau pembelajaran-pembelajaran yang mendukung pengetahuan dan kemampuan. Itu yang kamu curahkan dalam doa panopotion itu, Amang Inang pemuda-pemudi. Bukan hanya meminta berkat. Semua dosa-dosamu curahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sangat membutuhkan pengakuan kita, panopotio kita. Yang ketiga, pertobatan tidak datang sendiri, tetapi
firman Tuhan harus kamu terima. Artinya pertobatan itu tidak langsung datang sendiri kepada dirimu, tetapi harus ada efek dari luar. Efek dari luar itu adalah firman Tuhan bisa melalui orang-orang sekitarmu. Seperti Daud, dia mendengarkan suara sahabatnya Nathan. Daud, sahabatku, kamu telah merencanakan pembunuhan kepada Uria untuk memperoleh Batseba dan memperistri dia. Kamu telah berdosa. Makanya dalam episode itu dia mengatakan, aku telah berdosa, ampuni aku Tuhan. Tahirkan segala dosaku melalui hikmat-Mu dan melalui kasih karunia-Mu. Maka pemuda-pemudi Amang Inang harus peka kepada nasihat-nasihat akan dosamu. Jangan tutup dirimu, tetapi bukalah hatimu. Jangan pernah tutup dirimu kepada orang-orang yang menasihatkanmu, tetapi bukalah hatimu. Karena ingat, Tuhan bisa memakai apa saja untuk merubah hidupmu. Tuhan bisa memakai apa saja untuk merubah hidup. Yang terakhir, Amang Inang yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita orang-orang berdosa ini selalu percaya dan mengimani Yesus itu sungguh baik dan mau mengangkatmu. Maka buka hatimu untuk memohon ampun dan beritakan ini kepada seluruh dunia bahwa Gembala yang baik, Yesus Kristus yang kita percaya itu Tuhan atas segala dunia ini, bukan hanya kepadamu saja, tetapi ke seluruh dunia ini. Dia akan mencari dan menunggu panopotion, pengakuan bersalah daripada orang-orang yang diciptakan. Beritakan itu kepada saudara-saudaramu. Beritakan itu ke tengah-tengah dunia ini, karena dia sungguh baik dan dia sungguh menghargai kehidupan yang diciptakannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami orang-orang berdosa ini. Tuhan selalu menanti dan menunggu pengakuan kami akan dosa-dosa yang selalu kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami ini. Dan Tuhan sungguh menganggap kami biji mata yang begitu berharga. Curahkan Rohul Kudus-Mu agar kami boleh mengingat, mengimani, dan melakukan firman-Mu itu bahwa Tuhan sungguh mencintai kami dan menghargai kami. Agar kami boleh dengan semangat hidup bersama firman-Mu, hidup beribadah, hidup yang selalu berjuang dan optimis untuk menggali hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi anak-anak terang yang memiliki pengaruh positif di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, perkuliahan, dan lain sebagainya. Bapa, pakai kami menjadi anak-anak-Mu yang berguna di tengah-tengah hidup ini. Bapa di surga, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu ini. Para pemuda-pemudi dan para orang tua, berkati mereka, berikan kekuatan, berikan pengharapan yang selalu hidup, dan jauhkan dari cobaan dan godaan yang ada di dunia ini. Agar mereka boleh tetap setia untuk percaya kepadamu dan melakukan firman. Bila mana Amang Inang, pemuda-pemudi yang bersekutu di gereja-Mu ini mengalami pergumulan yang berat, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah perekonomian, masalah persahabatan, dan lain sebagainya, berikan hikmat, ketenangan, dan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu, agar mereka penuh dengan kasih sayang, damai sejahtera, dan ketenangan menghadapi segala yang mereka boleh hadapi pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memampukan orang-orang percaya untuk melewati segala masalah, cobaan yang ada dalam kehidupan ini.
Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk berbakti, dan ajar kami untuk terus memberitakan betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupan ini. Berkati pekerjaan Amang Inang, berkati perkuliahannya, berkati segala rencananya agar mereka boleh merencanakan dan melakukan itu hanya sesuai dengan firman. Dan kami juga para hamba-Mu yang melayani tengah-tengah gereja ini, pendeta Bibil Pro, Parhelado, dan para naposo yang melayani di gereja-Mu ini, berikan kepada kami kasih saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mendukung, satu hati satu jiwa, agar pelayanan kami kepadamu melalui jemaat-Mu ini menjadi persembahan yang harum. Kami akan pulang dari gereja-Mu ini membawa berita kabar sukacita bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami tetap setia kepada-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi Amang Inang dan memberikan persembahan. Pimpin kami domba-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang, pemuda-pemudi yang dikasihi Yesus Kristus, kami seluruh yang melayani di ibadah sore ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas.
ucaplah